Oke, baiklah. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Dalam hal ini kita lanjutkan ya beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan atau juga terkait dengan riset-riset kontemporer accounting. Ya, dalam hal ini kita menggunakan Stata ya, Bapak Ibu. Jadi Stata di sini gitu ya, itu adalah suatu aplikasi gitu ya, suatu aplikasi statistik di mana dalam Stata di sini gitu ya, itu sama fungsinya gitu ya, sama fungsinya dengan SPSS tapi dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda, yaitu namanya Stata Corporation ya, terutama dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan, di mana Stata ini bisa menganalisa data kuantitatif baik menggunakan data time series maupun juga data cross section ya. Jadi itu kelebihan dari Stata ya. Dan Stata ini juga bisa banyak fasilitas ya Bapak Ibu ya, terutama dalam mengatur dan mengelola data dengan mudah sehingga menghasilkan analisa statistik seperti analisa cluster gitu ya, analisa ANOVA gitu ya, analisa general least square gitu ya, MANOVA gitu ya, logistic regression ya, probit regression, regresi linear gitu ya, survival analysis, analisa non parametrik ya, analisa time series. Nah, ini artinya sama ya Bapak Ibu, kedudukan Stata ini dengan SPSS, cuman berbeda perusahaan saja gitu ya. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi topik-topik yang kita lihat ya Stata ini yang hampir sama dia dengan SPSS dan juga SAS gitu ya. Nah, di mana inilah perbandingannya Bapak Ibu antara Stata, SPSS dengan SAS ya, terutama dalam hal mengolah data gitu ya. Mengolah data memang kalau perbandingannya lebih kuat aplikasi SAS lagi gitu ya, very strong ya. Nah, ini berdasarkan kajian dari universitas di Amerika gitu ya. SPSS yang kita kenal itu aja sudah strong gitu ya. Tetapi ada yang lebih kuat lagi, yaitu yang namanya SAS gitu ya. Atau juga statistik R juga sangat ekonometrik banget gitu ya. Dan juga Python juga. Ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Bisa menggunakan disertasi Bapak Ibu, bisa menggunakan Python ya, R atau juga Stata ya, atau juga SAS gitu ya. Kalau SPSS nggak usah lah gitu ya, karena di antara berbagai aplikasi yang tertua itu SPSS memang gitu ya. Nah, jadi inilah kelebihan dan kekurangan dari Stata ya. Dan lebih lebih visual gitu ya, lebih visual dibanding SPSS, very good ya untuk menampilkan grafik ya, untuk menganalisa data ya. Kemudian juga harganya juga murah gitu ya, nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, ini dikembangkan sejak tahun 85 gitu ya. Nah, jadi bahasa Stata ya tampilan awalnya inilah ya. Jadi ada tampilan bahasa pemrograman ya, dan tampilan depannya seperti ini gitu ya. Dan menu-menu yang tersedia juga menunya ya sebagai berikut ya, memang sederhana ya. Dan tampilan awalnya memang lebih bagus SPSS saya lihat gitu ya. Dan juga dalam hal ini ya data memanggil Stata ya bisa menggunakan bahasa pemrograman ya, dengan menggunakan work directory gitu ya, dan tersimpan dalam beberapa log-log tersebut gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah ya dalam menggunakan Stata gitu ya. Di antaranya ada menu yang namanya do file ya. Jadi menu do file itu suatu bahasa perintah ya untuk menjalankan prosedur awal ya di dalam Stata ya. Jadi bedanya antara Stata dengan SPSS ya, kalau dia Stata ini ya cenderung dia menggunakan bahasa perintah gitu ya, bukan pendekatan menu. Kalau SPSS dia banyak menggunakan pendekatan menu. Nah, jadi kita banyak mengklik program gitu ya. Sama juga dengan seperti Lisrel ya, Bapak Ibu. Nah, ini
yang terkandung pada Stata, gitu ya. Mahasiswa kita S2 juga udah banyak ini ya yang menggunakan Stata ya. Tujuannya agar ya di disertasi atau juga tugasnya menggunakan aplikasi yang bervariasi, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, ini tampilan-tampilan yang terdapat di dalam Stata. Kemudian juga ada tampilan lainnya yang yaitu suatu tampilan yang dalam hal ini menggunakan di menu log gitu ya. Jadi dari menu log di sini itu menyimpan ya beberapa file-file yang kita kerjakan gitu ya. Terutama menyimpan outputnya dan juga menyimpan beberapa file-file lainnya. Nah, jadi ketika diklik file gitu ya, menu log ya, jadi di situ tersimpan ya data awal kerjanya gitu ya. Dan kita ya apabila dalam hal itu tabulasi gitu ya. Nah, jadi antara tabulasi yang terdapat dari kolom dan juga baris itu bisa kita tabulasi sebagai berikut gitu ya. Ini berisi nama, ya kota, alamat ya dan sebagainya. Ini hampir sama ya dengan SPSS ya, Bapak Ibu ya. Kalau dalam SPSS namanya uji tabulasi, ini disebut dengan apa ya? Apa namanya? Analisa deskriptif gitu ya. Analisa deskriptif. Nah, kemudian juga copy paste ya. Dalam perintah di menu Stata juga ada menu copy paste sebagai berikut ya. Dari tabulasi datanya bisa kita pindahkan, bisa kita copy gitu ya. Dan juga dalam penyimpanan Stata ya, itu bisa kita masuk sama di perintah menunya ya, bisa kita klik sebagai berikut ini ya. Kemudian juga dalam Stata ya, Bapak Ibu, itu terkait dengan apa gitu ya, file itu bisa kita dasarnya bentuk file Excel gitu ya. Tetapi dalam file Excel ini harus terlebih dahulu kita transformasi gitu ya. Kita transformasi file Excel-nya bukan lagi berextension XLS ya, tetapi dia berextension CSV gitu ya, atau disebut dengan comma delimited. Nah, jadi sama dengan apa Bapak Ibu ya, Word PLS ya, Smart PLS ya. Jadi Smart PLS itu dia bisa membaca data ya kalau datanya adalah data berbentuk ekstensi CSV gitu ya. Stata juga dalam bentuk CSV. Kalau Kalau SPSS tidak ya, XLS bisa dibaca ya. Word PLS bisa juga membaca file Excel secara langsung ya. Jadi syarat dari apa ya, mentabulasi di Stata ya harus dalam bentuk CSV ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu. Nah, jadi dalam bagaimana mengolah mentransfer CSV tadi gitu ya. Ya kita dari menu import aja ya. Ketik file lalu klik import gitu ya. Lalu kita klik data yang diinginkan, mau merubahnya CSV. Kalau dari Excel bisa kan? Ketika dibuka dari Excel, kemudian file, kemudian save as, ya kemudian koma delimited ya bisa kita transfer. Begitu juga kalau transfernya di Stata ya bisa langsung Bapak Ibu ya. Dan hasil dari transformasinya dalam format variabelnya tergambar sebagai berikut ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan ya, Stata di dalam penyelesaian disertasinya nanti. Memang tampilan secara visualnya ya memang ya dengan garis-garis seperti ini. Kalau menurut saya ya statistik deskriptifnya lebih bagus tampilan SPSS ya. Nah, ini tampilan statanya menggambarkan umur gitu ya, menggambarkan berat badan ya. Nah, ini dia mean ya, rank, standar deviasi ya. Ini yang dihasilkan dari output Stata untuk statistik deskriptif ya. Nah, kemudian juga dalam statistik deskriptif jenis kelamin gitu ya. Nah, juga tergambar ya dengan analisa Stata sebagai berikut. Ya. Kemudian juga analisa frekuensi dan cross tabulasi. Nah, ini juga sama ya di SPSS ya, analisa frekuensi ada ya. Ketika masuk dari menu file deskriptif, lalu frekuensi, lalu ada cross tabulasi ya. Sama ini menunya dengan menu SPSS, Bapak Ibu. Ya. Saya kira ini ya hampir mirip dengan SPSS ya, tapi kalau menurut saya tampilan SPSS lebih cantik ya menurut saya.
Ya, kemudian juga cross tabulasi kita mengubah file gitu ya, mengubah nama file ya juga tersedia ya di Stata ini. Bisa nanti dicoba ya, diinstal di Stata. Bayarannya $150 ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kita apakan ya, bisa kita beli ya lisensinya. Asli ya, tidak bajakan. Bayar $150. Ya, begitu juga ini ya, ini adalah cross tabulasi tadi ya, terkait dengan statistik deskriptif ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini tampilan dari data tersebut gitu ya. Begitu juga uji lainnya ya. Nah, uji scatter ya tergambar seperti ini ya. Jadi kalau kita mau disertasinya, kita mau menggambarkan scatter yang bagus gitu ya, nah, boleh kita pakai Stata ini Bapak Ibu ya. Jadi gambaran apanya, gambaran visualnya lebih bagus ya, apalagi untuk publikasi jurnal internasional ya. Nah, ini yang diinginkan oleh jurnalnya ya. Jadi kalau banyak seperti ini tampilannya lebih mudah diterima Bapak Ibu. Oke ya. Nah, begitu juga analisa histogramnya, analisa frekuensinya, ini tampilannya. SPSS juga ada ya, tampilan analisa histogram dan juga frekuensinya. Oke, kemudian juga analisa grafiknya ya, sebagai berikut gitu ya. Nah, ini lebih apa dia ya? Menggambarkan apa ya? Visualnya lebih oke dibanding SPSS. Ya betul. Artinya kalau SPSS itu dalam gambar tertentu statistik deskriptifnya terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Tidak terlalu banyak memakan halaman ya, tapi kalau dengan Stata bisa disatukannya seperti ini. Nah, ini. Jadi untuk analisa ekonomi, akuntansi, keuangan, ya bisa kita menggunakan Stata ya sebagai alternatif yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah itu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan untuk Stata ini. Ya, ya saya kira cukup jelas ya, dan nantinya tinggal kita terapkan aja di dalam disertasi. Dan buku-buku banyak kok dijual yang terkait dengan Stata ini, terutama bukunya Hengki Latan ya, aplikasi analisa statistik untuk ilmu sosial sains ya dengan Stata ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu miliki. Terutama pembahasannya mengenai regresi linear ya, MANOVA ya, analisa cluster, analisa non parametrik. Tuh ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita sore hari ini. Jadi kita lanjutkan nanti